Selamat pagi, Anda menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Topik utama kami terkait dengan gelar perkara yang saat ini sedang kita nantikan terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang direncanakan dilakukan di gedung Barreskrim Mabes Polri. Terlapor yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok memastikan tidak menghadiri gelar perkara kasus dugaan penistaan agama di Barreskrim Mabes Polri. Ahok diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Saya kira tim hukum yang hadir juga, satu pengacara saja masuk katanya. Ya, tadi saya habis melayat ini almarhum Prof. Tito. Pak, sejauh ini optimismenya gimana Pak terkait proses penyelidikan ini? Perasaan Pak Ahok gimana? Apakah perasaan Pak Ahok apakah ini bakal naik atau gimana Pak? Saya sih siap aja, mau naik atau tidak, kenapa masih pakai perasaan? Kita percaya profesional polisi. Karena cuma nggak bisa ngomong, nggak bisa debat juga kok. Ya, tunggu pengadilan aja. Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama dengan terlapor Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilaksanakan pagi ini, namun agak sedikit molor. Gelar perkara ini akan dilakukan secara terbuka terbatas dan akan dihadiri sejumlah saksi. Rencananya hasil gelar perkara ini akan diumumkan paling lambat Kamis mendatang. Untuk mengetahui perkembangan terbaru, sudah ada koresponden CNN Indonesia Victor Pangaribuan di Mabes Polri. Selamat pagi Victor, langsung saja apa yang terbaru saat ini? Selamat pagi Daniar, betul sekali memang gelar perkara di ruang rapat utama Mabes Polri ini beberapa menit yang lalu baru saja dimulai, begitu ini mengalami keterlambatan kalau dijadwalkan sebelumnya akan dilakukan pada pukul 8 pagi, namun gelar perkara lebih dari pukul 9 ini baru digelar. Ini dikarenakan memang menunggu kehadiran atau kelengkapan siapa saja pihak baik internal atau eksternal yang menghadiri gelar perkara ini. Gelar perkara kali ini memang digelar secara berbeda oleh kepolisian, di mana secara normatif gelar perkara harus dilakukan secara tertutup. Namun memang kali ini dilakukan terbuka namun terbatas. Nah, tadi awak media sempat masuk beberapa menit begitu ke dalam ruangan untuk melihat bagaimana suasana ruangan yang akan digunakan untuk gelar perkara begitu dan mendengar pembukaan dari Kabareskrim Mabes Polri begitu. Dan setelah itu dipersilahkan awak media untuk keluar dan tertutup hanya untuk pihak internal dan eksternal saja. Yang saya katakan pihak internal dan eksternal saja adalah pihak internal ini yang pasti dari tim penyidik Barreskrim Polri, kemudian juga ada dari Propam dan juga ada Inspektorat Pengawasan Umum begitu. Nah, dari pihak eksternal yang diundang adalah untuk mengawasi bagaimana jalannya gelar perkara ini berlangsung. Ini yang diundang oleh kepolisian, ada Ombudsman, ada juga kemudian Kompolnas dan juga Komisi 3 DPR RI. Namun dipastikan bahwa Komisi 3 DPR RI tidak mengirimkan utusannya untuk menghadiri gelar perkara ini. Jadi gelar perkara terbuka namun terbatas ini hanya dihadiri pengawas dari eksternal yaitu Ombudsman dan juga Kompolnas. Ada 3 anggota Kompolnas yang akan mengikuti gelar perkara. Salah satunya adalah Sekretaris dari Kompolnas Bekto Suprapto begitu. Nah, nantinya gelar perkara ini akan mendengarkan keterangan para saksi yang juga dibawa oleh masing-masing pihak baik pelapor maupun terlapor. Terlapor yaitu Ahok ini memang dipastikan tidak hadir dan diwakili oleh kuasa hukumnya membawa 6 orang saksi ahli dan 3 saksi fakta. Kemudian pelapor ini dari berbagai elemen masyarakat dan juga ada 13 pelapor yang memang diundang untuk menghadiri gelar perkara ini. Dan dari Front Pembela Islam ini membawa 7 orang saksi. Saksi-saksi tersebut diantaranya adalah saksi ahli hukum pidana, ahli bahasa, dan juga ahli agama. Nantinya ada banyak keterangan yang akan disampaikan oleh para saksi tersebut untuk melihat poin-poin penting apakah nantinya dari hasil laporan sebelumnya akan ada hal-hal yang bisa dikurangi, ditambahkan, atau mungkin dihilangkan dari keterangan para saksi ini yang nantinya akan membawa kepada kesimpulan di mana apakah ucapan Ahok pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu ini mengandung unsur tindakan pidana atau tidak. Ini pasti kita akan lihat bersama begitu. Nah, memang saat ini awak media juga di depan gedung masih menunggu bagaimana menunggu laporan berikutnya dan siapa lagi yang akan hadir karena memang belum semuanya hadir begitu. Tapi kita akan menanti nanti seperti apa informasinya akan saya laporkan lagi kepada Anda, Daniar. Baik, kami nantikan informasi terkini dari Victor Pangaribuan di Mabes Polri. Untuk sementara informasi yang didapatkan bahwa gelar perkara sudah berlangsung karena ada belasan saksi, maka kami juga akan menantikan. Demikian breaking news CNN Indonesia, kami juga akan berikan perkembangan terbaru berikutnya dan Anda dapat kembali menyaksikan di CNN Indonesia. Silakan melanjutkan kembali program Heroes setelah ini. Saya Daniar Akhri, sampai jumpa.
CNN Indonesia Breaking News.